Assalamualaikum. Oke, kita kembali lagi. Hari ini kita mau cari tahu kapan lahan Dimas habis terjual. Gimana cara cari tahunya? Coba kita cek dulu report. Kok report di Dimas jual. Report. Laporan hasil public expose. Harusnya ini yang terakhir. Daftar hadir. Oh, ini kita baca dulu ya, pertanyaan orang-orang. Berapa persen marketing sales di-generate menjadi revenue tahun 2002? Pada umumnya 50 marketing sales jadi revenue. Berapa target top line dan bottom line tahun ini? Top line 16 sampai 17. Berapa luas land bank saat ini? 500 hektar gross, di mana jumlah land bank saat ini masih cukup 5 sampai tahun 6, 5 sampai 6 tahun. Oke, ini udah terjawab ya. Jadi at least 5 sampai 6 tahun itu uh, revenue-nya nggak beda-beda jauh lah sama yang sekarang ya. Land bank tersisa 5 sampai 6 tahun ke depan. Sorry. Kita nggak usah analisis, udah ada jawabannya ternyata. Bagaimana risiko kenaikan suku bunga pasar properti? Kenaikan suku bunga lebih banyak pada segmen residensial. Adapun perseroan fokus dengan industri di mana kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan. Jadi kenaikan suku bunga buat yang industri nggak signifikan ya. Dan kita tahu di half pertama ya, di semester 1 2022 itu kontribusi paling gede ada di industri. Pertanyaan Bapak Ismail, apakah Demas nantinya akan jadi pemain juga atau hanya sekedar penyedia lahan atau infrastruktur data center? Data center bukan bisnis yang sangat menarik karena banyak pemain global masuk bisnis ini. Dorong bla bla bla. Saat ini persoalan hanya menyediakan lahan, jadi saat ini cuma lahan doang. Cuma nggak main data center. Berapa kira-kira capex untuk 2020-2013? Capex umum masih di level yang kurang lebih sama tahun lalu. Kebijakan dividen, apakah ada dividen interim? 30%. Kebijakan dividen perusahaan ada 30% dari net profit. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan membagikan dividen lebih dari 30%, di mana pembagian jumlah dividen tersebut memperhitungkan ketersediaan kas dari perusahaan dan kebutuhan dana untuk ekspansi. Oke, di sini nggak dikasih tahu ya interim ada apa enggak. Intinya ya 30% dari net profit. Berarti kita perlu hitung worst case-nya kalau ternyata ini nggak kayak kemarin. Kalau balik lagi ke 30% dividen. Coba ya. Quarter 2 2022 laba segini. Dia kemarin udah ngebagiin dividen. Kasih gini. Ini apa ini? I8 ditambah 660. I8 ini harga sekarang 172. Oke, misalkan dia punya, waduh ini karena namanya nggak di ini ya. Oh, misalkan ini 300, kalau dividennya bagian 300. Kalau ini 30% dari 300, berarti ini juga dibagi 30% ya. Oke, berarti kalau cuma dibagiin 30% dari yang ada ya, artinya jadi kecil, nggak segini. Ini berarti balik modal
kalau cuma 30% aja. Berarti ini dikali 30%, bukan itunya dikali 30%. Ya sama aja, ini dikali 3 loh. Oke. Yang artinya mahal. Oh, 30%-nya dari laba. Kita laba dapat segini, bisa 661 ya. Sama dengan 661 dibagi 3. Kok dibagi 3? Dikali 30%. Berarti 198. Ini pas dari apa sih? K14 ya. K14 dibagi L3. L3 itu jumlah total saham. 4 rupiah ya. Berapa tahun balik modal? Kita kopas 20 tahun, lama ya. Artinya kalau yang dibagiin maksimal 30%, ya ini lama. Cuma ini udah 3 tahun terakhir ya. 3 kali pembagian dividen terakhir itu di atas 100%. Dan kalau lihat kasnya juga sebenarnya masih oke ya, naik turun ya. Coba kita lihat di Stockbit. Oh, ini ada di Stockbit. Coba kita lihat Kastara kasnya itu dipertahankan di angka berapa sih? Kita cari. Browse. Apa itu Kastara kas itu? Cash equivalent. Oke. Dari sini kita lihat patternnya itu untuk Kastara kas itu dipertahanin di angka segini ya, 1,15. Coba kita tambahin dividen. Ini turun, ini naik, dihabisin buat dividen, ini turun, naik ya. Mau ngajak habisin buat dividen. Ketika Kastara kas udah banyak, dihabisin buat dividen. Ya, kalau ngikutin sama ya, ini kasnya nggak disimpan banyak-banyak. Ya, harusnya pembagian dividennya masih oke. Ini mungkin kita catat dulu ya. Ada kebijakan maksimal dividen 30%. Mana tadi yang maksimal ini ya? Jadi cuma ada juga ketersediaan kasnya, kalau banyak ada potensi dibagi lebih gitu ya. Kalau ketersediaan kas ada banyak, ada potensi dibagi lebih banyak. Oke. Sekarang kita lihat apa sih namanya?
Equity. Apa ya? Intinya ini ya, aset dikurang tanggungan. Balance sheet cash per share. Apa ya kemarin ya? Di awal-awal kita. Aset sama dengan ini, kita mau dapetin ini, equity-nya sekarang ada di mana nih? Cuma di sini apa ya equity? Ini apa nih? Liabilities dibagi equity. Atau equity, nggak ada. Financial statement. Equity. Ini ada ekuitas. Di sini nggak ada ya? Adanya di balance sheet kan harusnya. Cash, gross, total asset, meaning deferred goodwill, total asset, total non asset, tax. Oh, book value mungkin ya. Ini book value-nya nih positif atau negatif nih? Oh, positif ya. 588. Warnanya merah, agak mengintimidasi. Oke, so far good ya. Buat yang dinas. Concern apa lagi yang perlu kita cek? Kayaknya nggak ada lagi, berarti nextnya mungkin kita coba beli top up dan beli emiten pertama kita, saham pertama kita. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.